Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, serta anak-anak jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, selamat berjumpa kembali dalam ibadah Minggu 25 Juli 2021 GKJW Jemaat Malang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, rangkaian kegiatan di bulan keluarga GKJW akan berakhir pada hari ini. Namun, tugas dan tanggung jawab kita di tengah-tengah keluarga senantiasa berlanjut. Menjadi tugas kita untuk terus membangun persekutuan kasih, saling melayani, dan saling menguatkan di antara anggota keluarga. Dan menjadi tanggung jawab kita untuk terus menjaga dan memelihara kehidupan keluarga di dalam terang kasih Kristus. Keluarga sebagai pondasi jemaat akan selalu kuat dalam menghadapi tantangan dan rintangan kehidupan, manakala setiap anggota keluarga menyerahkan sepenuhnya kehidupan keluarga di tangan Tuhan Yesus, Sang Pemimpin keluarga. Ibadah kita saat ini dilayani Bapak Pendeta Legal Hendriawan, SAG. Kini bersama keluarga kita masing-masing, marilah kita datang menghadap Tuhan dalam ibadah Minggu saat ini. Marilah kita memuji Kidung Jemaat nomor 21 ayat 1 dan 2. Hari Minggu, hari yang mulia. Jemaat kasih Tuhan, mari bersama-sama kita memulai ibadah kita pada saat ini. Kita mengawalinya dengan kita mengambil saat teduh. Biarlah kita semua mengaku, ibadah penutupan bulan keluarga GKJW tahun 2021 ini, kita lakukan dengan pengakuan yang demikian. Pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara-saudara. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, tema ibadah penutupan bulan keluarga saat ini adalah Yesus Kristus, Sang Pemimpin keluarga yang selalu menyertai dan memberkati. Melalui tema ini, kembali kita diingatkan bahwa Tuhan Yesuslah yang selalu ada menyertai dan berkati keluarga kita. Ia setia memimpin dan menuntun perjalanan hidup keluarga kita. Di dalam setiap pergumulan dan setiap kesulitan hidup, keluarga kita diberikan pertolongan dan jalan keluar
sehingga kita bisa menghadapi dan melewati setiap pergumulan dan kesulitan hidup itu bersama Tuhan Yesus, Sang Pemimpin keluarga. Jadikanlah tema ibadah hari ini sebagai pedoman keluarga kita yang selalu menerangi keluarga dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Kita angkat satu pujian dari PKJ nomor 288, bait yang pertama dan bait yang kedua. Jemaat kekasih Tuhan, 1 Samuel pasal 3, ayat 1 dan 3, menuliskan, sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, berkaca dari firman Tuhan ini, kita mengetahui bahwa kelalaian orang tua dalam mendidik, mengingatkan dan menegur anak yang berbuat salah itu akan menyebabkan penghukuman dari Tuhan kepada orang tua sebagaimana yang dialami oleh Imam Eli. Dia yang membiarkan anaknya Hofni dan Pinehas berbuat dosa tanpa mengingatkan atau memarahi mereka atas kesalahan yang telah mereka perbuat. Demikian pula kita. Mungkin seringkali kita lalai dan abai dengan tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang tua dalam mendidik dan meneladankan kebaikan bagi anak-anak kita. Sebaliknya, sebagai anak mungkin kita juga seringkali tidak memperhatikan didikan dan ajaran orang tua kita. Sangat mungkin. Oleh karena itu, marilah kita saat ini menyadari dan mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Kita mohon pengampunan kepada Tuhan. Kita ungkapkan pengakuan dosa kita melalui satu nyanyian ratapan dari Kidung Jemaat nomor 467, bait yang pertama sampai bait yang ketiga. Bait yang pertama akan dinyanyikan oleh laki-laki, bait yang kedua dinyanyikan oleh para wanita, dan bait yang ketiga akan kita nyanyikan bersama.
sembah serta padamu Bapa berserah. Berikan aku kasih-Mu mesra. Amin, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagi kita yang telah sungguh-sungguh mengakui kesalahan dan dosa, serta mohon pengampunan kepada Tuhan, maka Tuhan Allah berkenan untuk mengampuni dan memberikan kepada kita anugerah-Nya. Sebagaimana berita yang dinyatakan kepada kita, berita pengampunan itu, menurut Efesus pasal 2, ayat 8 sampai ayat yang ke-10 yang dituliskan untuk kita. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Seiring dengan berita pengampunan ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, mari kita kembali ke satu pujian dari Kidung Jemaat nomor 34, bait yang pertama dan bait yang kedua. Di salib Yesus di Kalvari, ku serahkan dosaku yang keji. Oleh darahnya aku bersih. Puji namanya, puji-puji namanya, puji-puji namanya. Oleh darahnya aku bersih. Puji namanya. Kini bahagiaku penuh, Yesus berdiam di dalamku. Sungguh ku selamatku ditebus. Puji namanya, puji-puji namanya, puji-puji namanya. Oleh darahnya aku bersih. Puji namanya. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita mengawalinya di dalam doa. Bapa yang di sorga, kami senantiasa percaya bahwa Engkau adalah Allah yang berfirman kepada kami. Dan karena firman-Mu itulah sesungguhnya ada kehidupan. Engkau telah berfirman dan dunia ini jadi. Dan Engkau juga telah berfirman, ya Allah, dalam karya Tuhan kami Yesus Kristus. Pada saat ini, dengan menghayati bahwa firman-Mu itu yang menghidupkan kami, sejenak kami akan belajar untuk membaca dan merenungkan apa yang di firman-Mu itu. Tolonglah kami ya Tuhan, mampukan kami untuk memahami dan mengerti. Berikan kepada kami inspirasi atas firman-Mu itu, supaya hidup kami akan terus disemangati, hidup kami akan dikuatkan, hidup kami akan dihiburkan, hidup kami akan dibawa terus untuk berjalan dalam kebenaran. Oleh karena itu ya Tuhan, pada saat ini Engkau yang akan menolong kami, yang mewartakan ataupun juga yang mendengarkan sabda-Mu. Supaya sungguh-sungguh firman-Mu itu akan tertanam dalam hati kami dan berbuah dalam perilaku kehidupan kami. Dan firman-Mu tak akan kembali kepada Engkau dengan sia-sia. Oleh karena itu ya Tuhan, pada saat ini kami hanya bersandar kepada Engkau. Engkau yang akan berfirman pada kami. Kami mendengarkannya dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan diambil dari Injil Yohanes 6 ayat 1 sampai 21 yang dituliskan demikian. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya." Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari ke-5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Yesus berjalan di atas air. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu, dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air, mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu,
dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Amin. Demikian kesaksian firman Tuhan. Demikian bacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar, memelihara, lebih berbahagia lagi yang melakukannya dalam hidup. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Kepada para murid yang ada dalam perahu malam itu, Tuhan Yesus berkata, "Aku ini, jangan takut." Ayat 20. Ayat ini akan menjadi nats kita, menjadi titik tolak kita untuk merenungkan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Apakah saudara-saudari pernah merasakan dan mengalami ketakutan? Saya yakin ya. Pernah. Kita semua pernah mengalami yang namanya ketakutan, karena sesungguhnya ketakutan itu adalah apa yang nyata. Ketakutan itu bukan ilusi belaka. Ketakutan itu bisa menyentuh dan menjamah siapa saja, dari anak-anak sampai lansia. Dalam semua keberadaan manusia pun, dalam suka ataupun dukanya. Biasanya, ketakutan itu bersumber pada 3 hal utama. Yang pertama, ketakutan akan rasa sakit. Itulah sebabnya banyak orang atau bahkan setiap orang berusaha untuk menghindari rasa sakit. Rasa sakit itu menakutkan. Yang kedua, ketakutan akan bahaya. Oleh karenanya, banyak orang yang tidak mau ada dalam posisi yang membahayakan dirinya. Kalau bisa memilih, pasti ia akan menghindar dari tempat dan situasi yang membahayakan dirinya. Baik itu sebagai pribadi ataupun juga sebagai sebuah kelompok. Yang ketiga, ketakutan akan sesuatu yang tidak pasti. Segala sesuatu yang tidak pasti itu menakutkan. Baik itu yang ada dalam ataupun juga yang ada di luar diri kita. Yang Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. 3 macam ketakutan inilah yang kemudian menimbulkan dan menghidupkan ketakutan-ketakutan yang lain dalam diri kita. Akibatnya, hidup kita ini dipenuhi oleh banyak ketakutan-ketakutan yang mungkin sekali jumlahnya sudah tak terbilang. Dan yang perlu kita sadari dalam kehidupan kita, bahwa ketakutan-ketakutan yang ada dalam diri kita itu justru sering atau kerap kali menjadi dasar atas tindakan dan keputusan yang kita ambil dalam hidup kita. Atau dengan kata lain, kita bisa mengatakan bahwa keputusan dan tindakan kita sering dilatar belakangi oleh ketakutan-ketakutan yang itu ada dalam diri kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, hidup kita ini ada dan dikelilingi oleh ketakutan-ketakutan itu. Jika kita bertanya mengapa kita takut? Karena kita ini memiliki kapasitas yang begitu terbatas atas hidup dan kehidupan kita ini. Ada banyak hal yang ada di luar diri kita,
Ada banyak hal yang terjadi itu berada di luar jangkauan atau di luar kendali kita. Kita tak mampu untuk mengendalikan semuanya di dalam kehidupan kita. Akibatnya, kita kemudian menjadi takut akan apa yang bisa terjadi. Virus corona, atau kita sering menyebutnya COVID-19 yang menular dan menyebar, tak terkendali, itu menakutkan. Hawa nafsu, ingin memiliki yang tak terkendali, itu pun juga menakutkan. Kondisi politik dan ekonomi negara yang tidak pasti, relasi yang rusak dan bermasalah, yang tak jelas apa bisa diperbaiki kembali, masa depan yang tidak jelas, semuanya itu terasa berada di luar kendali kita. Dan itu menakutkan. Namun saudara-saudara, senyatanya lah inilah hidup. Jangan pernah bermimpi untuk bisa memegang kendali atas semua yang sedang dan akan terjadi. Kehidupan itu tidak pernah ada dalam kemudahan seperti apa yang kita impikan. Hidup ini sering mirip seperti Danau Galilea yang sewaktu-waktu bisa berombak dengan menggelora, dan yang pasti perahu siapa saja yang berada dalam danau itu akan diombang-ambingkan oleh gelombang yang dahsyat. Mari perhatikanlah para murid Yesus. Seperti apa yang menjadi bacaan kita. Setelah seharian mereka bersama Yesus, kemudian mereka bergerak dari situ tanpa Yesus. Malam itu mereka berperahu menyeberangi Danau Genesaret. Sementara Yesus itu tinggal di bukit. Ketika mereka tidak ada bersama dengan Yesus, inilah mereka mendapati diri bahwa mereka tak mampu mengendalikan apa yang sesungguhnya terjadi dalam kehidupan mereka. Mereka kemudian menjadi takut. Takut badai dan gelombang yang besar yang mengombang-ambingkan mereka semalam-malaman dalam perahu yang mereka tumpangi itu. Apa yang ingin disampaikan kepada kita, saudara-saudara? Kebenaran yang ingin disampaikan kepada kita melalui kenyataan ini adalah tahu-tahu hidup kita atau tahu-tahu hidup yang kita jalani ini sudah tidak bisa kita kendalikan. Ibarat kuda pacuan, tiba-tiba kuda itu menjadi liar, atau ibarat mobil itu tiba-tiba remnya blong. Pada titik inilah saudara-saudara, kita harus mengakui memang kita tak punya kemampuan yang terlalu besar atasnya. Kendali kita atas kehidupan itu begitu terbatas. Sementara kita juga tahu masih teramat banyak hal-hal yang ada di luar sana, yang itu jelas berada di luar kendali kita. Akibatnya sekali lagi saudara-saudara, kita menjadi takut. Seperti para murid Yesus yang juga menjadi takut karena gelombang itu. Dan kepada setiap orang yang ada dalam takut inilah saudara-saudara, Yesus sedang datang menghampiri. Dalam ayat yang ke-20, Tuhan Yesus berkata, "Aku ini, jangan takut." Dia sedang datang berjalan di atas air. Ia berjalan di atas gelombang. Secara simbolik saudara-saudara, ini juga mau menegaskan bahwa Yesus itu melampaui gelombang kehidupan yang menakutkan sekalipun. Oleh karena itu dia berkata, "Aku ini, jangan takut." Ini artinya saudara-saudara, hanya Yesuslah
Dialah yang sanggup mengatasi semua ketakutan yang ada pada kita. Dan hanya dialah yang sanggup untuk mengendalikan kehidupan kita. Hanya Yesus. Dialah Tuhan. Dialah penguasa atas seluruh tata semesta. Aku ini, jangan takut. Aku ini Tuhanmu. Aku ini memegang kendali atas hidup dunia dan hidupmu. Aku bersamamu. Jangan takut. Itulah yang mau dikatakan Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Kita merasakan, kita mengalami. Perahu kehidupan kita ini sedang diterpa oleh badai, oleh gelombang yang besar. Badai COVID-19 telah menghanyut goncangkan perahu hidup kita. Sebagai pribadi, keluarga, sebagai satu persekutuan. Kita seolah-olah ada dalam badai di Danau Genesaret. Pada tengah malam itu, bersama dengan para murid Yesus. Takut? Ya. Ini menakutkan. Karena kita tak punya kendali atas semua yang terjadi. Setiap hari, saudara-saudara, kita mendengar berita kematian. Kita mendengar saudara-saudara kita terpapar. Kita tak punya kendali. Tak memiliki kekuatan untuk mengendalikan itu juga. Oleh karena itu sejenak mari kita ingat. Mari kita renungkan. Kita hayati. Ketika kita ada dalam ketakutan itu, sesungguhnya Dia sedang datang. Dia sedang mendatangi perahu kehidupan kita. Sedahsyat apapun saudara-saudara, badai dan gelombang yang mengguncang perahu hidup kita. Sebesar apapun bahaya yang mengintai perjalanan kita di lautan kehidupan ini, dan sebesar apapun juga kuasa ketakutan yang mencengkeram hati kita. Mari kita lihat. Yesus yang datang melampaui semua badai dan gelombang itu. Bahkan di antara suara gelombang yang besar dan riak hati yang mengalami ketakutan itu, saudara-saudara, dengarlah apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Aku ini, jangan takut. Oleh karena itu, fokuslah pada Yesus yang datang. Fokus pada suaranya yang menguatkan. Dan jangan fokus pada badai. Jangan fokus pada kekuatan diri. Kapasitas kita itu terbatas berhadapan dengan badai kehidupan kita itu. Mari kita ingat, saudara-saudara, kisah kehidupan Daud. Ketika dia berhadapan dengan Goliat yang besar, si raksasa itu, saudara-saudara, fokusnya bukan pada raksasa itu, bukan pada musuh itu, tapi fokusnya adalah pada Allah yang menyertai hidupnya. Dan dia menangkan peperangan itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Di hari Minggu ini, kita mengakhiri bulan keluarga GKJW tahun 2021. Sebagaimana kita ketahui bahwa tema bulan keluarga GKJW tahun 2021 adalah Yesus Kristus, Sang Pemimpin Keluarga yang selalu menyertai dan berkati. Tema ini, saudara-saudara, sungguhnya adalah sebuah pengakuan dari diri kita. Pengakuan dari diri kita. Pengakuan yang jelas, pengakuan yang lugas. Bahwa Yesus itu sungguh menyertai. Bahwa Yesus itu sungguh memberkati hidup kita. Oleh karena itu, mari pastikan. Pastikan bahwa keluarga kita itu mengalami penyertaan. Keluarga kita itu mengalami berkat-Nya. Meski kini saudara-saudara kita berada di tengah badai. Mari dengarkanlah suaranya. Aku ini, jangan takut.
Segeralah persilakan Yesus masuk ke dalam perahu kehidupan kita yang diancam oleh badai itu. Supaya segera badai ini berlalu. Dan itu akan menjadi bukti atas penyertaan, menjadi bukti atas berkat-Nya dalam hidup kita. Mari perhatikan ayat yang ke-21 dari Injil Yohanes pasal 6. Merenungkan apa yang diungkapkan dalam kesaksian ini. Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai di pantai yang mereka tujui. Mereka mau menaikkan Yesus, dan tiba-tiba mereka sampai di pantai yang mereka tujui. Artinya apa, saudara-saudara? Ketika kita mempersilahkan Yesus untuk ada dalam perahu, maka kita dimungkinkan untuk bisa lepas dari badai ini. Mari kita menghayati ini dalam kehidupan kita, dan kita terus percaya penyertaannya dan berkat-Nya atas hidup kita, sebagaimana nyata dalam kehidupan murid-murid-Nya. Amin. Kita mengambil saat teduh. Bapak, Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita bangkit berdiri. Bersama dengan orang-orang percaya di seluruh penjuru dunia, mari kita perbarui iman kita kepada Tuhan dengan mengikrarkan pengakuan yang demikian. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Bersama-sama kita berdoa. Bapa yang di sorga, perkenankan pada saat ini kami anak-anak menghampiri tahta-Mu, mengucapkan syukur untuk penyertaan Tuhan sepanjang kami membangun ibadah kami, menikmati persekutuan kami, menikmati perjumpaan kami dengan Tuhan, dan juga dengan saudara-saudara kami yang lain dalam Kristus Yesus. Engkau telah menyatukan kami, supaya dalam kesatuan itu kami boleh merasakan kasih Tuhan, tapi juga dengan kesatuan itu kami boleh belajar untuk mengasihi yang lain. Mengasihi saudara-saudara kami, juga terus mengasihi Tuhan, Sang Penyelamat kami dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan kalau pada saat ini Engkau telah mewartakan sabda-Mu atas kami. Yang kami imani itu adalah ungkapan kata hati-Mu kepada kami, mengingatkan kepada kami masing-masing bahwa di tengah-tengah badai kehidupan yang sesungguhnya kami tak punya kendali atas badai itu, seperti yang dialami oleh para murid Tuhan Yesus. Engkau, ya Yesus Tuhan kami, sedang datang menghampiri. Engkau datang melampaui gelombang kehidupan kami, dan Engkau berkata, aku ini jangan takut, supaya itu meneguhkan kami, menegaskan kami menjalani hidup ini
dengan harapan bersama dengan Engkau. Oleh karena itu Tuhan, biarkanlah kami anak-anak-Mu sungguh-sungguh mengimani dan memandang Tuhan kami Kristus yang datang ketika kami menjalani kehidupan kami di tengah badai ini, supaya kami dikuatkan. Dan badai ini pun akan segera berlalu. Sebagaimana para murid Yesus, ketika mereka hendak menaikkan Yesus ke dalam perahu, mereka sampai pada tujuannya. Kami percaya ya Tuhan, bahwa apa yang Kau wartakan bagi kami itu baik bagi kami. Supaya kami sungguh-sungguh percaya akan kebaikan Tuhan yang akan Tuhan nyatakan kepada kami. Dan kami tidak kehilangan harap, tidak kehilangan kendali atas diri kami, karena kami fokus kepada Tuhan yang datang pada kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Berikan kepada kami kekuatan untuk melakukan apa yang menjadi firman-Mu. Perkenankan pada saat ini kami mengangkat syafaat kami. Kami berdoa untuk pemerintah yang memerintah negeri ini ya Tuhan. Engkau yang akan memimpin pemerintah kami. Engkau yang akan memberkati pemerintah kami. Engkau juga yang akan memampukan setiap orang yang memimpin negeri ini untuk boleh hidup dalam hikmat Tuhan dan memiliki roh takut akan Tuhan, dan dimungkinkan bagi mereka untuk mengambil setiap kebijakan yang sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sebagaimana kami semua menyadari ya Tuhan, bahwa negeri ini ada dalam sakit, bahkan dunia ini ada dalam sakit karena pandemi COVID-19. Oleh karena itu, Engkau ya Allah yang akan menolong negeri ini untuk mengupayakan penanggulangan pandemi COVID-19 ini. Baik melalui protokol kesehatan ataupun juga vaksinasi, ataupun juga langkah-langkah lain yang semuanya dipakai sebagai sarana bagi negeri ini untuk mendapatkan pemulihan dari Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, berkatilah para tenaga medis, berkatilah setiap orang yang turut terlibat untuk menanggulangi pandemi COVID-19 di negeri ini, dan kami semua tetap boleh ada, menjaga diri kami untuk ada dan terlibat juga menanggulangi pandemi COVID-19 ini. Kami percayakan ya Tuhan, semua usaha yang dilakukan oleh pemerintah, semua usaha yang dilakukan oleh rakyat, semua yang dilakukan oleh pribadi-pribadi untuk menanggulangi pandemi COVID-19 ini, semuanya akan berjalan dengan baik, dan pada akhirnya kami kembali boleh mendapatkan damai sejahtera dan kami boleh merasakan ketentraman dari Tuhan. Kami juga berdoa pada saat untuk gereja Tuhan di tingkat jemaat ataupun juga majelis daerah ataupun juga majelis agung, supaya Tuhan memberkatinya, Tuhan memampukannya, supaya gereja Kristen secara keseluruhan akan boleh menjadi berkat bagi yang lain. Di mana Engkau menempatkan kami. Sesungguhnya dalam lingkup apapun kami berada, di jemaat, daerah, ataupun juga majelis agung, Engkau mengutus kami untuk menjadi berkat. Oleh karena itu, biarkanlah kami anak-anak-Mu belajar untuk menempatkan diri dengan baik dan memerankan peran kami masing-masing dengan baik. Apapun juga yang menjadi peran kami dalam kehidupan kami bergereja. Bapa di surga, kami juga berdoa pada saat ini secara khusus untuk saudara-saudara kami yang terpapar COVID-19. Kami tak menyebutnya satu persatu, tapi ada banyak saudara kami yang terpapar COVID-19. Oleh karena itu ya Tuhan, Tuhan menolong, Tuhan memimpin, Tuhan memberkati, Tuhan yang memberikan kekuatan supaya mereka akan mendapatkan perawatan bahkan pemulihan dari Tuhan. Demikian juga mereka yang ada dalam sakit yang lain, tetapi mereka ada dalam kelemahan. Tolonglah ya Tuhan, mampukan mereka untuk tetap percaya bahwa ada harapan di dalam Tuhan. Karena sungguhnya Tuhanlah yang akan menopang dan menyertai mereka dan memberikan kekuatan yang baru. Untuk setiap keluarga yang menjadi umat-Mu, kami berdoa ya Tuhan, berkatilah setiap keluarga, mampukan setiap keluarga untuk menjadi atas kehidupan yang lain, mampukan setiap keluarga untuk menjadi berkat bagi yang lain, mampukan setiap keluarga untuk menerima berkat Tuhan melalui setiap pekerjaan yang dilakukannya, dan mampukan setiap keluarga untuk sungguh-sungguh mewartakan Injil, kabar kesukacitaan bagi dunia melalui apapun juga yang dilakukannya, baik dalam kata ataupun juga dalam tindakan, supaya sungguh-sungguh keluarga Allah itu nyata. Keluarga Allah itu menjadi berkat bagi yang lain.
Berdoa untuk setiap pekerjaan yang dilakukan oleh umat-Mu. Mampukan setiap umat-Mu untuk bekerja dengan baik dan bertanggung jawab. Dan mampukan setiap orang untuk sungguh-sungguh mengakui bahwa melalui pekerjaan itu Engkau memberikan berkat-Mu. Anak-anak Tuhan yang berada di bangku pendidikan kami menyerahkan kepada Tuhan supaya Tuhan menyertai. Mampukan mereka anak-anak-Mu ini ya Tuhan untuk dengan sungguh-sungguh melakukan apa yang tugas studinya. Supaya pada akhirnya mereka boleh meraih mimpi dan harapan mereka. Berbagai macam hal yang menjadi penghalang atas usaha mereka dalam belajar, Tuhan juga yang turut terlibat. Supaya mereka boleh keluar dari pergumulan dan halangan itu. Dan mereka akan boleh dengan segala antusias semangat meraih mimpi dan harapan mereka. Anak Tuhan yang membutuhkan teman hidup, membutuhkan pekerjaan, kami menyerahkan kepada Tuhan supaya mereka tetap ada dalam penyertaan dan pendampingan Tuhan, dan kami percaya Tuhan akan menyediakan. Dan Tuhan juga akan berikan kemampuan setiap orang untuk mengakui bahwa jodoh dan pekerjaan itu juga adalah pemberian Tuhan. Bapa di sorga, perkenankan pada saat ini kami berdoa untuk setiap pergumulan umat-Mu yang secara khusus bergumul dengan kehidupan keluarga, bergumul dengan kehidupan imannya, bergumul dengan masalah relasional, ataupun juga bergumul dengan kehidupan pribadinya yang menemukan dan mencoba menemukan dirinya masing-masing. Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menyertai. Biarkanlah pergumulan itu akan mendewasakan setiap orang untuk pada akhirnya boleh mengenal Tuhan. Kami percaya pergumulan itu akan menjadikan kami semakin kuat untuk melihat dan menatap kehidupan yang sesungguhnya berada di tangan Tuhan. Bapa di sorga, perkenankan pada saat ini kami juga mohon kepada Engkau. Dalam lingkup kami sebagai satu persekutuan, mampukan kami untuk saling terus mendoakan, menopang, perhatikan satu dengan yang lain. Dan mampukan kami untuk percaya bahwa melalui persekutuan ini, Engkau menyatakan cinta kasih kalmu dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Ajari kami untuk hidup dalam kerendahan hati. Ajari kami untuk hidup dalam keberadaan di mana kami sungguh-sungguh mengaku kami tak bisa hidup sendiri. Kami hanya dimungkinkan hidup bersama dengan yang lain. Bapa, pewartaan Injil yang harus kami lakukan sebagai umat-Mu, Tuhan juga yang menopang. Tuhan juga yang menyertai. Sehingga apa yang kami katakan dan apa yang kami lakukan, biarkanlah itu menjadi pewartaan Injil bagi dunia. Dan dunia pada akhirnya boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami dalam Yesus Kristus. Kami mengungkapkan doa yang ada dalam keterbatasan. Engkau ya Allah yang akan menyempurnakan apa yang menjadi ungkapan doa kami sebagaimana Tuhan Yesus yang mengajarkan kepada kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami cukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, berkat Tuhan telah kita terima dalam kehidupan kita, baik itu berkat kesehatan, kekuatan, pekerjaan, dan keluarga. Untuk itu, marilah kita mengucap syukur atas berkat-berkat Tuhan dengan memberikan persembahan. Dasar kita mempersembahkan dari Mazmur 118 ayat 19 sampai dengan 21 yang demikian. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran, aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan, orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah menjawab aku, dan telah menjadi keselamatanku. Bersamaan dengan kita mengumpulkan persembahan, kita pujikan PKJ 216 bait 1 dan 3. Berlimpah sukacita di hatiku. Berlimpah sukacita
sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Mari kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami puji dan kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur atas kasih setiamu yang tidak pernah putus, kasih-Mu yang selalu melingkupi setiap hidup kami. Kasih-Mu yang selalu ada dan tidak berkesudahan. Kasih-Mu yang selalu menyejukkan jiwa kami. Terima kasih ya Tuhan atas semua anugerah-Mu ini, sehingga kami saat ini boleh bersyukur dan bersukacita dengan apa yang ada dalam kebahagiaan hidup kami. Sebagai ungkapan rasa syukur kami, saat ini kami menyerahkan persembahan kepada Tuhan. Ya Tuhan, terimalah persembahan kami, walaupun nilainya tidak seberapa bila dibanding dengan kasih setia Tuhan yang begitu agung. Tolong Tuhan, terimalah dan kuduskanlah persembahan kami, agar menjadi karunia yang hidup dan mencukupi kebutuhan pelayanan kasih di gereja kami, sehingga kerajaan Tuhan semakin diluaskan. Berkati setiap pribadi yang telah menyerahkan persembahan, baik persembahan materi, persembahan tenaga pikiran, dan semangat pelayanan, agar mereka pun boleh merasakan kasih sayang Tuhan. Begitu pula bagi para pengelola persembahan, kiranya Tuhan curahkan roh hikmat dan kebijaksanaan dan rasa takut akan Tuhan. Tuhan, kami juga berterima kasih atas petunjuk-Mu, bimbingan-Mu melalui firman yang sudah kami dengarkan bersama. Kiranya Tuhan berkati agar firman-Mu tidak kembali kepadamu dengan sia-sia, tetapi menjadi berkat bagi setiap kami yang melakukannya. Di dalam kasih karunia Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, doa ini kami mohon. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, kita mengakhiri ibadah penutup bulan keluarga ini dengan penuh percaya bahwa Tuhan Yesus itu memimpin keluarga kita senantiasa dan Ia akan menyertai dan menolong keluarga kita masing-masing. Mari kita menyerahkan diri kita menyerahkan keluarga kita di tangan Tuhan, agar kita senantiasa mampu untuk menghadapi dinamika pergumulan hidup bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Yakinlah bahwa berkat-berkat Tuhan dan kasih penyertaannya senantiasa ada pada diri dan keluarga kita masing-masing. Kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 417 bait yang pertama dan bait yang kedua. Serahkan pada Tuhan seluruh jalanmu,
Bersama-sama kita mohon berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera, penyertaan dan pertolongan dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai dalam kehidupan saudara-saudara, kini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih.